다 생각했는데 it's not paid. Sign 갑작스레 재촉하는 bills we don't sign. 눈물로야 배우게 된 my price. I don't wanna let you go. 돌이킬 순 없을까 no time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mewawancarai salah satu UMKM yang ada di Tanjung Pinang nih. Salah satunya itu Nona Laundry. Jadi gak usah lama-lama, kita langsung aja ke wawancaranya. Oke, sebelumnya izin Pak, kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim, khususnya program studi akuntansi. Kami di sini untuk meneliti salah satu UMKM yang ada di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Nah, jadi untuk di penelitian ini khususnya kami tuh pada mata kuliah UMKM Pak, akuntansi keuangan UKM. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya Pak, untuk nama usaha dari UMKM ini adalah Nona Laundry. Kira-kira Bapak ada inspirasi apa begitu Bapak untuk penamaan dari nama usaha ini? Oke, terima kasih atas kunjungannya adik-adik dari Feb Umrah ya, BM Umrah ya. Terima kasih atas kunjungannya. Baik, Nona Laundry ini yang pertama inspirasinya Nona itu nama istri. Jadi rata-rata nama usaha grup keluarga kita, keluarga saya khususnya, itu gunakan nama Nona supaya yang pertama mudah, tidak kena comply karena itu nama istri sendiri. Kedua, lebih mudah mempromosikan karena dari usaha sebelumnya. Jadi lebih mudah diingat juga ya Pak ya. Oke. Sebelumnya untuk alamat lengkapnya ini ada di mana aja Pak Nona Laundry ini? Di Nona Laundry sendiri kita baru mulai itu di semester kedua tahun ini. Jadi kita benar-benar anak baru nih di dunia perlaundryan. Jadi kita mulai di bulan 6 di 2025. Tapi kita target kita setiap insya Allah per 6 bulan atau paling lama 2 semester kita akan buka per cabang baru. Jadi cabang kedua kita di sekarang, di setelah 6 bulan pertama kita buka di Tanjung Gar. Ini cabang pertama kita di Jalan Batunaga. Siap. Oke, jadi sekarang udah ada 2 cabang ya Pak ya. Nah, kira-kira apa sih alasan Bapak mendirikan UMKM Laundry ini Pak? Kalau alasannya mungkin tetap klasik kali ya, karena mungkin di usaha sebelumnya itu kita bottleneck karena as usual bisnis banget. Kita sebelumnya ngerjain di beberapa kerjaan proyek yang ya kita butuh challenge baru lah. Jadi challenge baru, tanya teman-teman selain di F&B baiknya apa di laundry kan termasuk bagian dari hospitality. Nah, kita pengen hospitality ya bagian basicnya ya laundry. Siap. Oke. Oke, mungkin selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya Bapak. Nah, Pak izin bertanya ya Pak, sejak tahun keberapa Bapak mendirikan usaha laundry Mona ini? Oke. Nona Laundry sendiri kita baru berdiri di bulan Mei 2025 tahun ini ya. Nah, kita tapi fokusnya di bulan Juni di 2025. Target kita sih di antara 6 sampai 8 bulan kemudian ada cabang baru. Cabang kedua dan cabang kedua kita setelah 6 bulan ini di Tanjung Gar yang cabang kedua. Jadi selama 8 bulan ini udah ada cabang. Target kita sih dari konsulta mudah-mudahan di 6 atau per 8 bulan kita buka di tempat yang baru. Apa saja kelebihan laundry Mona yang Bapak buka, yang Bapak usaha? Saya rasa kalau kelebihan dan kekurangan itu pasti ada, tapi kalau bicara kelebihan sepertinya sama sih seperti laundry lain. Kita ingin menjangkau lebih dekat ke masyarakat karena saya lihat di Batunaga sendiri area sini kan belum ada tersedia laundry yang cukup proper, jadi kita coba dibuka sini dan memang pelanggannya lebih banyak di daerah Dompak sendiri. Soalnya masih sedikit, soalnya kalau di sana udah masih di sini gitu. Benar. Nah, jadi ini nama ownernya langsung siapa, nama lengkapnya siapa? Nama saya Triwayono, sedangkan di Nona Laundry ini itu nama istri saya Nona. Jadi kita
hampir rata-rata di usaha kita tuh menggunakan nama Nona. Apakah laundry Nona ini memiliki karyawan? Jika ada, berapa jumlah karyawan? Ya baik, untuk saat ini di cabang yang ini karyawan kita 2 orang, sedangkan di cabang yang di Tanjung Barat itu juga 2 orang. Pak, apakah laundry Nona ini menyediakan layanan antar jemput pakaian kepada pelanggan? Ya, itu termasuk bagian dari layanan tambahan kita, dan antar jemput itu tidak dipungut biaya. Perkenalkan, nama saya Eri Kurniawan. Jadi saya ini mau bertanya terkait bagaimana teknik pemasaran atau promosinya Pak di sini. Kalau untuk laundry sendiri itu pemasaran tidak cukup sulit ya dibandingin usaha-usaha yang lain misalnya. Karena jangkauan laundry ini kan tidak cakupannya nggak terlalu besar seperti misal kalau kita bangun restoran tuh harus satu kota yang kita promosiin. Kalau laundry sini enggak. Ya minimal kita megang, kalau kita buka di kecamatan ini ya kita promosi di sekitar ini aja. Dan ya alhamdulillah untuk sampai saat ini target kita tercapai untuk di area sini ya. Terus ada lagi Pak, di sini peralatan apa yang sering digunakan di sini Pak? Kalau laundry pada prinsipnya sama, hampir rata-rata laundry itu kita gunakan sama ya. Tentunya pasti ada mesin cuci namanya laundry, dan ada mesin pengering yang kita sebut dryer. Kemudian untuk serikanya sendiri kita nggak pakai serika seperti listrik di rumah itu, kita pakai serika uap yang menggunakan boiler. Seperti itu aja sih. Terima kasih Pak. Baik Pak, tadi kan udah ditanya tuh apa aja peralatan yang digunakan. Dan saya mau nanya Pak, perlengkapan apa aja sih Pak yang Bapak gunakan dalam usaha laundry ini Pak? Mungkin antara peralatan sama perlengkapan kurang lebih kali ya. Di yang tadi pertanyaan di Mas Eri tadi mungkin ditambahin ya, paling kayak timbangan, plastik. Kita lebih banyak menggunakan plastik mungkin karena untuk packaging. Baik Pak, kemudian apakah ada Bapak mencatat pendapatan yang dimulai dari tanggal 1 sampai 30 November Pak? Kalau untuk pencatatan kas, kita gunakan aplikasi laundry. Jadi di laundry itu saya juga baru tahu ternyata dia banyak yang jual aplikasinya. Jadi kita gunakan itu. Jadi kalau laporan keuangan dan sebagainya ada di laporan di aplikasi tersebut. Berarti untuk setiap bulannya itu selalu dicatat melalui aplikasi laundry itu? Ya aplikasinya udah terekam sendiri. Cuman mungkin di pembelian yang terkait dengan casing yang kita manual lah. Tapi selebihnya tetap otomatis dari aplikasi laundry. Baik Pak, terima kasih Pak. Apakah laundry ini memiliki kas ataupun modal, dan berapa gitu modal awalnya gitu Pak? Oh iya, terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk kas ya pasti tentunya setiap usaha ada. Tapi untuk terkait dengan pencatatan pengeluaran dan pemasukan kita gunakan aplikasi laundry. Jadi di situ semua tercatat tuh berapa pendapatan hari, berapa minggu, dan berapa pendapatan bulan. Dan nanti kita tinggal tambahin pengeluarannya seperti beli sabun, plastik, dan lain sebagainya. Kalau untuk terkait modal dasar, ini kan usaha UMKM ya. Usaha UMKM itu kan ada terdiri dari 3 variabel tuh, usaha mikro, kecil, menengah. Jadi kalau kita bicara UMKM sendiri, bahkan usaha yang limitnya 4,5 miliar itu termasuk UMKM. Sedangkan laundry ini di mikronya. Kita rank modal di angka 50 sampai 100. Tidak lebih dari itu. Ya Bapak, jadi di ruko laundry ini apakah ada biaya sewa atau ruko sendiri Pak? Oh iya, kita untuk saat ini kita menyewa di tempat yang punya tempat ya. Kita sewa di setiap bulan bayarnya seperti itu. Kira-kira nominal sewanya berapa Pak? Untuk area Batu Naga ini nominal sewanya variatif ya. Saya kasih rank harganya di angka berapa ya? Ranknya di angka 18 sampai 25 per tahun. Per tahun. Oke, jadi sekian itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak ya Pak. 漫步在智慧的街上，阳光洒落石墙，艺术的气息在飘荡，像诗的乐章，老洋房诉说。